Para pemirsa, sudah sejak lama negara-negara Arab satu sama lain di antaranya saling serang. Bahkan sampai sekarang masih ada yang terus berperang. Di Indonesia, saudara-saudara kita keturunan Arab, beberapa pekan terakhir ini ada juga yang saling serang. Satu sama lain bahkan saling merendahkan. Ya, kita doakan saja semoga mereka semua kembali damai dan menjadi indah seindah alam Indonesia. Nah, sembari doakan mereka, mari kita simak kesan mendalam penyair Arab tentang Indonesia. Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Ini lirik lagu Sunda yang saya suka. Saya mengoleksinya, tapi jujur saya tidak paham artinya. Itulah seni. Kadang tidak dimengerti tapi indah didengar dan meresap ke hati. Nanti kalau ketemu kawan yang pintar berbahasa Sunda, saya akan belajar. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua senantiasa di bawah naungan ridho Tuhan. Para pemirsa sekalian, saat ini saya berada di daerah wisata Situ Gunung, Sukabumi, Jawa Barat. Tampak pemandangan di belakang saya sangat indah. Dari sini saya teringat sebuah buku berbahasa Arab berjudul Fi Indonesia yang ditulis oleh seorang penyair dan seorang dai berasal dari Timur Tengah, tepatnya dari Suriah. Beliau adalah Syekh Ali Tantowi. Dalam salah satu halamannya beliau menulis kurang lebih dalam bahasa Indonesianya, surga di dunia ini bukanlah Suriah ataupun Libanon, akan tetapi surga dunia itu adalah Jawa. Siapapun yang melihat akan mengetahui bahwa saya berkata benar. Tetapi bagi yang belum melihat, cukup mendengar penjelasannya saja tentang Indonesia. Melihat langsung tentu tidak sama dengan hanya mendengarkan belaka. Beliau melanjutkan, 2 hari selama aku hidup 50 tahun, tak kutemukan hari yang paling indah dan membahagiakan serta membekas dalam jiwaku. Ketika aku menjelajahi Jawa dari bagian barat hingga bagian timur dengan menaiki kereta api dari Jakarta menuju Surabaya. Aku tidak menyangka akan melihat di sepanjang jalan dan mendengar bahwa di dunia ini ada jalan seindah itu. Buku ini diterbitkan sekali lagi pada tahun 1960 yang kemudian diterbitkan ulang pada tahun 1992. Maka kalau Ali Tantowi, seorang yang berasal dari Timur Tengah, mengatakan bahwa surga dunia itu adalah Jawa, surga dunia itu adalah Indonesia, saya juga teringat kepada apa yang disampaikan oleh Muhammad Ainun Najib atau Cak Nun. Dalam sebuah syairnya beliau mengatakan, seakan surga pernah bocor dan cipratan kebocorannya itu menjelma menjadi Indonesia Raya. Inilah salah satu petak Indonesia Raya yang berada di belahan Jawa bagian barat, tepatnya di Sukabumi. Dari sini para pemirsa sekalian, banyak hal yang bisa kita serap, banyak hal yang harus kita syukuri, di mana Tuhan menakdirkan kita lahir di bumi yang kaya raya, lahir di daerah yang aman sentosa. Dan tentu saja ini juga menjadi pelajaran bagi kita sebagai generasi bangsa. Bagaimana kelanjutannya? Apakah alam yang seindah ini akan tetap lestari? Apakah nanti akan digusur bumi? Maksud saya, apakah nanti gunung-gunung yang indah itu akan diratakan menjadi bangunan? Tidak ada yang tahu.
Dari sini pula saudaraku mengajarkan kita untuk mencintai negeri ini, untuk memelihara apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, oleh para pendiri bangsa kita. Jikalau ulama mengatakan hubbul waton minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman, inilah kaca benggala, inilah bukti nyata. Kalau bukan kita, lantas siapa? Kemudian juga saudaraku, keindahan alam ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa berbakti kepada Ilahi. Tuhan berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana yang kalian dustakan? Tentu tidak bisa kita mendustakan ketika kita melihat rangkum alam yang sedemikian indah, sedemikian megah. Kita hidup di sebuah negara Katulistiwa. Kita hidup di sebuah wilayah yang panasnya sedang, dinginnya sedang. Tidak seperti beberapa negara yang lain, dingin terlalu dingin, panas terlalu panas. Di sini semuanya sedang-sedang saja. Tetapi untuk memperjuangkan yang sedang-sedang saja ini tentu juga tidak harus sedang-sedang. Kita harus sungguh-sungguh merawat keagungan, keindahan alam bumi pertiwi. Terpenting, cintailah negeri ini dengan sepenuh hati. Karena mencintai negeri adalah bagian dari keimanan kita kepada Ilahi, syukur kita kepada Ilahi. Saudaraku, apa yang saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk menggurui. Apa yang saya sampaikan ini hanya bagian dari tadabbur alam, hanya bagian dari saling berbagi pengalaman. Mudah-mudahan dengan tayangan ini kita semua terketuk hati untuk senantiasa merawat kelestarian alam di bumi pertiwi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saksikan terus Arah 9 Channel yang insya Allah akan senantiasa menayangkan hal-hal yang positif, inspiratif, dan inovatif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Arah 9, saat ini saya sudah berada di jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara. Ternyata se-Asia Tenggara, bukan hanya se-Indonesia. Luar biasa.